Sejak keluarnya ke SK Menteri, keputusan Menteri SK Menteri tahun 2019. terus Bapak nggak ngerti ya hutan bambu ditebangin dampaknya apa? Saya minta gini Pak, dalam diskusi gini seperti lebih Ya inilah. kamu ngediskusi mau pidanain. Silakan Pak. Jadi gini, yang memilih lokasi ini Ini bukan. yang punyanya loh Pak. Iya, betul. Penggarap orang sakit, kebun bambunya dibabat. Bapak mau nggak kebun bambu Bapak dibabat? Pak, ini ya, saya biar Bapak tahu ini ya. Yang memilih lokasi ini bukan Siapa? yang masyarakat sekarang. Gimana ini masyarakatnya? Gimana? Ini masyarakat penggarap. Ditanya sama Pak ini ya Pak. Apakah saya yang milih? Ya bukan. Oh, Ini kan gini loh. Nebang itu tanya dulu dong pemiliknya. Ini mau ditebang orang nanam puluhan tahun Pak. Orangnya sakit. Saya kalau urusan hutan, walaupun itu hak siapapun, saya pasti ngamuk Pak. Karena jarang orang peka terhadap hutan. Saya paling sayang sama pohon Pak. Saya dampingi perhutani hampir berkelahi saya di Kerawang. Saya nggak mau hutan dirusak Pak. Atas nama apapun. Kalau Bapak ngerti ekonomi orang sini sudah bisa hidup sendiri tanpa Bapak sekalipun. Orang puluhan tahun Pak ngegarap kan. Bapak nanya dulu kok di sini ada saya wakil ketua komisi 4 di bidang kehutanan, nanya ke saya. Pak, saya punya ini, gimana caranya? Jangan sok merasa punya SK Menteri Pak. Pak, bukan saya. SK Menteri bisa saya batalin Pak di raker nanti. Betul. Bapak ya. Bapak jangan, kami itu pendamping ya, pendamping. Ya kalau damping itu tugasnya mendampingi, mengadvokasi warga. Kan pendamping. Loh Bapak pendamping petani. Loh ini yang punyanya nggak tahu hutannya dibabat. Saya nggak membabat sama sekali. Nah ya ini faktanya dibabat. Iya betul. Mungkin ini kan Nah sini aja, yang babat bambu siapa? masyarakat. Loh masyarakat gimana? Ini yang masyarakat. Saya tidak mengarahkan ke sini lah. Loh, ini yang punya bambunya. Dia nggak tahu bambunya ditebang. Makanya pertanyaan saya, yang merintahkan babat bambu siapa? Jawab. Nggak bisa. Diskusi seperti ini kan sama sekali tidak ini. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak. Ya mau diskusi apa? Saya satu aja, saya sebagai wakil rakyat di sini menolak hutan bambu dirubah menjadi kebun pisang. Nggak ada lagi diskusi Pak. Saya sudah WA Menteri, Menteri menyatakan akan mengevaluasi dan akan mencabut. Bagus, Pak. Saya mau diskusi apa? Sok saya jelasin, Bapak punya program apa saya dengerin? Sok, saya Bapaknya punya program apa? Jadi gini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semua. Mungkin perkenalkan saya Agus Nur Rahayat. Saya adalah pendamping masyarakat dalam program perhutanan sosial. SK-nya dari mana Bapak? SK-nya adalah SK Menteri 764 tahun 2019. Ya, kami adalah sebagai pendamping masyarakat dalam rangka untuk program perhutanan sosial ini kita coba ya. Kita menawarkan program-program kepada masyarakat. Saya sebenarnya udah lama Pak, sejak tahun 2014. Jadi kami menawarkan sesuai dengan program pemerintah ada kegiatan yang namanya perhutanan sosial yang akan ya melibatkan masyarakat dalam rangka memanfaatkan kawasan hutan negara. Itu kawasan hutan negara. Jadi kalau pertanyaannya berapa sih orang sih yang ini? Monggo perkiraan dari Pak Presiden maupun Pak Bu Menteri adalah sekitar 2 hektaran per kakak per orang. Jadi kami undang ya
memang pada saat pertama memang sulit ya. Kami di sini terus terang, kami bukan mudah di sini. Tapi saya pun nggak ngoyo. Saya jadi 2014, 2000 bahkan mungkin tahu sampai 2017 kami di sini ya nggak apa-apa. Tapi kami tawarkan. Saya juga ada sosialisasi di kepala desa. Konsep Bapak apa sekarang? Sekarang gini. Konsep kami adalah kami sebagai pendamping tentunya saya ingin bahwa kalau toh itu masyarakat ditawarkan perhutanan sosial, tentunya kan dia butuh. Yang nawarin perhutanan sosial siapa? Warga nggak minta. Pak, di sini ada. Pak, saya gini Pak, ya kami ini pendamping karena ada permohonan dari masyarakat. Yang saya mohon masyarakat itu siapa? Saya pengen nanya. Masyarakat yang mohon perhutanan sosial siapa? Dari LMDH ke LMDH-nya siapa? ke KPH. Coba saya jelasin Anda. Yang saya tahu LMDH perjanjiannya adalah Bambu Jaya. Iya. Air lain ganti ngaranna tong Bambu Jaya atau Cau Jaya. Mana yang harus garap leweng tuh? Orang awi tadi dia. Pernah tuh bebarengan macul? Timimiti iraha ngerti leweng. Di baheula ngerti lu. Nah terus, kunami warga nolak iji juk-juk jenek kan? Karena aya program di kementerian kelihatanana lumayan bagus dibanding Cik saha? hasil awi. Cik saha? Ya menurut saya lah itu. Ngerti itu, kunaon Gusti Allah nyiptakeun awi di dia. Supaya teu longsor. Ningali teu jalan di haluk longsor. Akibat kebon awina dibabat. Kebon awina dibabat, jalan longsor. Saha nu ngabangun jalan? Dedi Mulyadi. Terus ayeuna, coba oleh Bapak bayangin, lereng oleh Bapak mau diganti, oleh Pak Ucok mau diganti dengan pisang. Tahu mau buru. Longsor mau saya nanya. Terus yang kedua, kawasan industri Jatiluhur, kawasan industri Karawang. Fungsi awi naon? Fungsi bambu itu apa dari sisi ekologi? Itu ada angin kencang, itu dipecah oleh bambu. Sehingga anginnya tidak menjadi angin yang berbahaya bagi warga. Kalau bambu di sini hilang, maka angin akan menyerbu Babakan Cikau, akan menyerbu Karawang. Nanti dong. Bapak judulnya Bambu Jaya. Atau LM dahana Bambu Jaya nu kudu dilakukan ngarobah tradisi masyarakat tinu ngajual awi gelondongan dijen kerajinan. Betul. Dijen imah eta ngaranna Bambu Jaya, ari imah lain Bambu Jaya atau LM Jaya. Jadi LM dahana imah ngalungitkeun awi. Dan Purwakarta itu, Jatiluhur itu, Sukasari itu sentra penghasil bambu terbaik. Warga nolak kira kumaha? Ya tergantung kepada warga kalau saya. Mana warga nolak? Terus ari nu Nuarawi saha kamari? Nuarawi hasil kesepakatan dan mereka itu sudah hasil rapat kamari. Enggak terlapangan kan? Gitu loh Pak. Ini kan kesepakatan warga. Yang punya bambunya sakit Pak, nangis Pak. Gimana? Harusnya nebang bambu itu oleh penggarap. Kalaupun mau, itu namanya kesadaran. Kesepakatan bukan oleh orang lain. Ini mah kan kayak proyek. Ini yang punyanya. Yang nebang izin nggak sama yang punyanya? Bapak ini izin harus ada peminat atas itu. Kasaha, iya kan uga dua. Iya atas kan itu. Kasaha. Bapak Adi Tidak Saha. ada izin. Izin Sekalipun tadi. tidak. Dia minta Coba foto saya nanya, saya fotokopi Bapak. kakak juga. So, Bapak kesekedar Bu. Bapak izin tuh nuar awi dituar. Pengizinan, boro-boro ngizinan, tapi tidak kayan. Orang teman abian ya di PT ya. Terus ngadongkapan Ya wadin. ada nggak pernyataan. Ini mohon maaf ya, bambu dia ditebang tanpa izin pidana loh Pak. Dan saya hari ini mau datangin Polres, saya mau lapor. Karena pidana, oke tanahnya tanah perhutani, tapi barangnya punya dia.
Coba lamun eueuh nu ngadu ka kuring subuh tah. Eueuh nu leweh nelpon Dedi Mulyadi beak tah leuweung di dieu. Saya ngomong sebarang kali Siliwangi. Ai Siliwangi teu ngajaga leuweung. Siliwangi. Ai Siliwangi teu ngajaga leuweung. Siliwangi, di mana Siliwangi ngebon cau? Adia duduk. Saya mohon maaf Pak, kalau ngomongin hutan saya emosi Pak. Hampir habis Jawa Barat ini Pak. Pisang bisa beli Pak di toko Pak. Tapi bambu mau beli di mana? Berspekulasi rakyat akan makmur dengan pisang. Sudah jelas rakyat di sini hidup makmur dengan bambu, Pak. Bapak harusnya mendampingi, mengamati kehidupan di sini. Bisa ngarugi. Saya itu kalau dengar hutan, saya pasti ngamuk, Pak. Kalau yang lain-lain saya toleran, tapi dengar lingkungan hidup dan hutan, saya nggak bisa terima. Karena apa? Jarang orang yang mau memperjuangkan mereka. Ini kan bilang, bayangin Pak, 20 tahun menanam bambu, Pak, hilang sekarang. Kemarin juga kontak ya Pak sama Pak Dirjen. Saya memberikan laporan juga ke beliau soal kondisi di sini, ya, apa yang telah kami lakukan ya, termasuk pembukaan dan proses daripada kita melakukan itu. Tentunya kita itu tidak melakukan sendiri Pak, ya. Jadi SK Menteri itu ditindaklanjuti dengan keputusan kerjasama para pihak, ya, dari dua belah pihak antara KPH Perhutani, ya, dengan masyarakat, LMBH, ya, dengan kami, dan sebetulnya ada di situ ada salah satu lagi Fakultas Kehutanan. Di situ ada 4 pihak dan pada proses ini, ya, itu sebetulnya tidak sendiri, semua juga tahu. Pak Asper juga tahu soal rencana di sini gitu. Tadi jangan sampai pada saat udah begini kok jadi rame ya, gitu loh. Gimana Pak Asper? Kenapa Pak Asper dulu mengizinkan ada kerjasama perhutanan sosial? Itu ada kami Pak rapat Zoom meeting Pak Ya, pada saat itu. mengizinkan? Ya, sok. Ya, Pak. Saya dulu. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin memberikan penjelasan di sini terkait kejadian yang ada di sini apa adanya yang sudah tadi yang disampaikan Pak Agus. Sebulan lalu Pak Haji Dedi kami melakukan Zoom meeting dengan Dipre dan kantor pusat, kemudian juga dengan mitra. Dan di situ intinya arahan dari Pak Kadipre dan dari saya langsung, silahkan untuk melihat, mengecek lokasi lapangan untuk persiapan PKS yang belum ada itu, yang akan dilaksanakan, karena harus disusun dulu RKU-nya. RKU-nya belum ada, sekarang masih berproses di perencanaan. Itu poin pertama. Yang kedua, arahan dari Pak Kadipre dan dari saya langsung, jangan sampai ada pembongkaran bambu, penebangan pohon, dan jangan sampai melakukan dengan cara mekanis dengan memasukkan alat berat. Karena waktu Zoom meeting di situ muncul poin tersebut. Kami sudah menyatakan jangan ada pembongkaran bambu, penebangan pohon yang ada pun nggak boleh, termasuk melakukan apalagi dengan alat berat. Itu sudah disepakati, semuanya yang hadir saat itu mendengar semua. Rasanya tidak ada begitu Pak. Jadi memang kita kan menurut arahan dari Kadipre, ya. Ini kita supaya jelas Pak. Saya izin Pak Agus, saya belum selesai. Ada poin satu lagi.
Kalau di lapangan mau melaksanakan untuk yang muncul itu kan kerjasama untuk rencana penanaman pisang, carikan lokasi-lokasi yang kosong. Tadi kan di awal sudah dikatakan tidak ada pembongkaran bambu, tidak ada penebangan pohon, apalagi memasukkan alat berat. Termasuk alat berat kemarin yang dari Ketua LMDH sudah saya jawab, itu tidak boleh. Karena ketentuan di sini, di SK Kulim KK tersebut, sudah jelas dinyatakan bahwa ada 1019 hektar itu merupakan kawasan perlindungan. Ada 295 hektar itu merupakan lokasi untuk zona pemanfaatan. Yang artinya secara keseluruhan ini adalah lokasi hutan lindung. Karena posisinya di HP masih dikatakan bahwa di situ kawasan perlindungan. Jadi itu setara hutan lindung di sini yang harus dilindungi. Jadi gini Pak, ini kan Mungkin itu informasi dari saya ngomong sejarah ya. Saya itu kan orang pengikut Pajajaran, Pak. Jadi Kuta Manah, Kuta Tandingan itu judulnya juga sudah kuta, sebenarnya benteng. Jadi dari sisi aspek ekologi, sebenarnya ini benteng terakhir kawasan hutan di wilayah Purwakarta, Kerawang, Bekasi, Bogor. Ini benteng terakhir. Makanya Bung Karno itu merancang Danau Jatiluhur. Dan ini saya tuh punya rancangan, nanti kan jalan terintegrasi ke Bogor. Saya mau ngajuin ke Menteri Lingkungan Hidup menjadi kawasan hutan lindung sampai Bogor. Karena di sini kan di sana juga harimaunya masih ada. Gitu loh, Pak. Jadi kalau berubah, saya juga nggak ngebayangin lah, Pak. Kalau berubah menjadi pisang, saya longsornya aja belum tentu bisa nanganin. Dan di sini tuh pernah saya dulu waktu anggota DPRD, Pak. Itu ada program pertanian perkebunan, itu di sini ada pisang barangan, Pak. Sampai sekarang nggak ada pisang. Jadi pisang tuh bukan perkara baru di sini. Dan Bapak juga pernah melakcau baheulanya. Pernah, Pak. Pernah kira langkung 2 tahun, Pak. 2 tahun terus cauna kunaon? 3 tahun longsor terus, Pak. Caunya longsor, Pak. Pisangnya longsor. Pulau di Saung, Pak. Kira langkung 2 hektar, Pak, longsor. Sebenarnya kan ini catchment area, Pak. Ini kan Jatiluhur. Di sananya di Kerawang tuh di bawah, ini di atas. Makanya kan Kuta Manah, Kuta Tandingan gitu kan, Kertamanah. Ini di atas. Jadi sebenarnya ini harusnya jadi hutan lindung untuk apa? Melindungi ke bawah. Tapi kalau ini berubah nanti menjadi pisang, penyangga Jatiluhur udah nggak ada, Pak. Coba ini jarak Jatiluhur kan deket. Ini kan longsornya ke Kerawang, Pak. Ini ancaman dalam jangka panjang lebih besar. Jadi kalau saya agak emosi, karena saya tuh lihat, oh ini perspektif yang tidak boleh dibiarkan, gitu loh. Kalau Bapak oke lah, kacamatanya mungkin beda. Saya lebih baik ya kalau misalnya mengambil kawasan-kawasan ekonomi perhutanan di daerah yang datar. Ini kan kayak daerah Campaka, itu datar itu daerahnya, Bungur Sari gitu loh. Itu daerahnya datar gitu. Kalau di sini sih, ini saya nanganin jalan yang sebelah saja, itu karena pohonnya ditebangin longsor. Sudah bangun berapa puluh miliar tuh kan. Sekarang harus dingin melingkar lagi. Nanti udah melingkar lagi, pinggirnya orang babat lagi, longsor lagi. Jadi tanah di sini tuh nggak stabil. Jadi kalau didorong dikit aja longsor. Apalagi pisang. Jadi pisang itu jangankan nanti manen, nahan urusan longsornya belum tentu kuat. Ini loh, Pak. Itu. Jadi memang pertimbangan kultur, saya sih selalu meyakini bahwa buhun atau leluhur itu jauh lebih cerdas dibanding kita dalam memahaminya, gitu loh, Pak. Makanya ini tuh, dan salah satunya tanaman yang secara ekonomi bermanfaat bagi publik dan ekologi juga bermanfaat bagi lingkungan ya bambu. Semenjak bambu ini banyak, yang nyuri kayu mulai menurun. Ini yang saya tahu ya. Karena saya ngurus ini dari dulu, dari sejak daerah ini belum bisa lewat mobil. Gitu loh, Pak. Jadi kalau saya sih menyarankan sudahlah. Kata Bu Menteri kan, 1 terlalu luas. Yang kedua dievaluasi, yang ketiga dicabut. Gitu. Saya sendiri mengusulkan ke Pak Dirjen, tolong kami dievaluasi kalau memang kami salah. Saya lebih enak kan, kalau tahu dicabut ya dicabut. Jadi saya sendiri nggak memberikan harapan apa-apa lagi ke masyarakat. Daripada tidak dicabut, tapi saya aja menjadi beban saya selama-lamanya, kan itu. Nggak ada soal sih, kalau saya sih satu aja, butuh ekologis. Dari ekologis itu, kalau warga sininya cerdas, dilatih bikin rumah bambu. Walaupun juga warganya juga saya himbau, karena saya pelanggan bambu, Pak. Saya beli bambu dari tempat ini, masa saya kalau jujur masih punya hutang tuh sama mantan tuh, 6 juta lagi. Udah jujur aja. Sekali ngambil bambu ke dia 15 juta, 24 juta. Jadi saya tuh orang beli, dan saya beli 10.000 kan. 10.000 satu batang, walaupun dari yang punyanya masih murah.
Dan saya pun ngimbau sama bandar, beli yang dari yang punyanya jangan murah-murah aman. Juga. Saya juga ngomong juga, jangan bandarnya kaya-kaya, petaninya miskin-miskin. Juga. Jadi kalau jual ke saya 10.000 ya dari bandarnya, dari yang petaninya 5.000. Jangan dari petaninya 2.000 jual ke saya 10.000. Ay saya mah ngomong saya nyana, nu salah mah salahkeun kabeh. 2.000 teh 3.000 teh di nuar di dia, nuar sorangan. Nah, 3.000 teh. Engke mah meulina 4.000. Kayak gitu. Ya udah nanti kita ini, karena ini daerah konservasi, ini rawan jadi. Bawah itu kan Kerawang tuh di bawah, apa ini di atas. Ya di Kerawang tuh kan di sini, ini di atas. Makanya kan namanya Kuta. Kuta tuh benteng, Pak. Jadi benteng terakhir Siliwangi itu di sini, menjelang akhir dia selesai. Di sini Kuta Manah, Kuta Tandingan. Akhirnya kalau gini, bahasanya begini. Kalau kutanya sudah terjaga, Kuta Manah, Kuta Tandingan terjaga, maka akan Kertamana, nanti akan makmur. Sebenarnya itu. Itu kalau saya sih nggak ada maksud apa-apa. Saya mah leuweung teu boga di dia garapan teu boga. Jangan naon aing mah. Gaji DPR ge gede. Nyapanya? Apa ya? Awina leungit. 10 hektar dia hampir 2 hektar loh Pak yang tebak, kasihan. Paucok kumaha atuh paucok teh? Nanya Kak Kolot atuh. Akang teh ngajawab bae kemarin. Atau pernah nanya urusan leuweung, nanya lagi urusan ketua Gibas. Gibas teh tugas Gibas teh kan mau teh malah bisa di kebon cau, paucok moal. Oh, mau keur naon mau keur cicing di kebon cau eueuh. Siliwangi. Dan ada satu hal saya sih ngasih tahu pada semuanya ya. Jadi hidup tuh yang dicari berkah. Gitu loh. Jadi orang kaya bisa, tapi cantang tuh berkah. Jadi kita ini ngambil keberkahan dari hutan ini. Bapak ulah setuju wae tuh jangan perjanjian anak perhutanina. Sebelum. Nah, sebelum ini Pak Ademi ini Pak sudah bikin perjanjian. Iya, perhutaninya selektif. Sudah. Main ACC wae. Anu galak abdi libatan berhutani. Berhutani. Udah. Jadi kalau saya sih ngusulin lah, udahlah usulin untuk ini dibatalkan aja. Batalkan. Cari datar daerah. Karena ini daerahnya landscape nih. Begini daerahnya. Kan 1.300 hektar. Kebayang kalau hilang bambunya. Panas loh Purwakarta, Pak. Karena di bawah itu ada Indo Barat, kemudian South Pacific, sebelah sini Dorama. Itu kan pencemarannya agak lumayan. Nah, itu ketangkap sama daun bambu. Terus terang ini sebetulnya kan PS ini kan satu peluang Pak bagi masyarakat ya, khususnya yang tidak punya tanah. Sebetulnya itu. Jadi pemerintah itu kan menawarkan hutan negara untuk bisa dimanfaatkan ya oleh masyarakat banyak gitu. Tapi hati-hati juga Pak. Ya. Kalau Pak Dahi udah suka dijual hak garap. Jadi kalau saya sih cenderung ya gini Pak kan. Gini, orang sini itu kan sebenarnya dari ikan aja udah hidup. Orang sini Pak. Terus kemudian dari bambu saya itu, kenapa bambu? Karena bambu itu nggak bermodal Pak. Jadi modal sekali nanam, dia nggak usah lagi untuk memelihara. Paling yang harus dilakukan menurut saya, yang harus dilakukan oleh perhutani hari ini adalah membagi wilayah pengelolaan. Gitu loh Pak. Misalnya gini, tidak boleh ada orang yang terlalu luas. Tidak boleh juga ada yang terlalu kecil. Paling gini yang kita lakukan dengan pendamping itu adalah bersama-sama diskusi dengan saya agar hak pengelolaan hutan bambu itu dibagi berdasarkan kemampuan. Karena belum tentu juga orang dikasih digarap. Ya, betul Pak. Gitu loh Pak. Jadi orang nanti tidak ada yang puluhan hektar, Bung Har, anu iya kebagian sautik. Nah itu kita benerin. Itu memang yang disampaikan. Jadi nggak usah dirubah tanamannya, kita rubah saja nanti petanya kita petakan, kita bagi penduduknya, kita bagi secara adil hak pengelolaan hutan bambu. Setuju tuh? Salaman dengan saya. Setuju. Gitu paling itu ya. Jadi kita bambu kita bagi nanti biar warga yang kebagian tidak punya hutan bambu nanti mendapat. Gitu loh. Tapi khusus di wilayah desa ini. Jadi desa ini berapa kakak sih nanti dibagi. Nah, saya kasih tahu bagi mereka yang kebetulan gitu loh ya. Jag si emak itu jompo.
Dia miskin jompo. Nah, nanti yang badannya sehat itu misalnya pegang 5 hektar. Dia ada hak yang harus diberikan sekian persen bagi warga yang miskin yang jompo itu yang tidak bisa nanam bambu. Ini pola. Betul, Pak. Nanti hutan berkeadilan tuh yang di ini. Ya. Ya. Itu emang harapan Pak Presiden itu. Oh iya. Itu Nanti bahwa gitu. Nanti habis hutan ini kita diskusi lagi. Kita udah jangan ya. Habis ini kita petakan, kemudian kita bagi gitu kan. Hak garap masyarakatnya yang tidak kebagian diberi, yang Ya. terlalu lebar dikurangin. Ya. Itu cara membangun keadilan. Siap. Gitu. Ya. Bocoknya? Bapak, Itu. Sepakat. Udah ya, beres kan? Ya. Ya, beres ya. Ya. Jadi duanya tercapai, bambunya tercapai, perhutanan sosialnya terwujud. Nanti tambah lagi penanaman pohon hutan lindungnya untuk dipiara. Tetapi dikasih sanksi sosial. Siapa yang nyuri kayu di sini hukumannya berat. Gitu. Ya. Oke, Pak. Baik. Udah. Terima kasih, Pak ya. Mohon maaf tadi saya marah ya. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Langsung Mangga. Ayo. Dak, nuhun ya. Beres. Aman, udah. Ya. Pak, penebangan pohon bambu. dihentikan. Terima kasih, Pak. Ya, nuhun. Ya. Alhamdulillah kesesak napas enak. Ji, nges gitu nya. Aji nya. Sing sehat. Mudah-mudahan kagantian awina nya. Ya, nuhun. Siap. Nuhun pisan. Nuhun, siap. Kayak kagantian awina tenang. Beres. Ayah Haji Udin tenang. Ya, beres. Ayo nuhun. Iya, nuhun. Assalamualaikum. Sampurasun. Stop kali. Stop mangga kali kebal. Kunaon apa? Ayo biasa dibantu. Jadi kira dulu gitu. Ya, kita bah. Dak, gua dampingi. Bah. Abah teh rek lapor naon? Ya, lapor nama. Lapor lagi ditebang we.